karena ini dalam kondisi COVID pandemik 19, jadi kita nggak ada sholat Idul Fitri di masjid. Ini jadi zakat fitrah itu memang ada yang memberi cash langsung. Kalau ada yang bisa kesempatan langsung memberi cash itu ke tempat saya atau tempat nomor yang Pak Farhad. Dan bagi yang nggak itu melalui Zelle. Nah ini kan batasan untuk kita masih memakai batasan terakhir untuk memberikan zakat itu kan sebelum sholat Id. Iya. Nah, jadi sholat Id itu memang kalau kita biasanya rutinnya sampai jam 9 kalau kita laksanakan di konsulat yang sudah. Yeah. Nah, saat ini tapi ada juga kan masjid-masjid yang mengadakan jam 7, ada yang jam 8, jam 9. Kalau kita memang pakai yang jam 9. Nah, untuk yang saat ini karena nggak ada sholat Idul Fitrinya di masjid, apakah kita tetap berpatokan dengan yang jam 9 atau bagaimana? Karena saya minta ini karena untuk memberikan batasan zakat yang masuk. Misalnya seandainya ada Zelle yang masuk jam 7 atau jam 8, kalau kita patokan jam 9 kan kita masih bisa terima itu zakat fitrahnya. Nah, untuk menggunakan patokan ini bagaimana Pak Ustadz? Kita gunakan yang rutin biasa jam 9 atau bagaimana? Karena kan juga in case ya, namanya biasanya malah ramenya itu kan. Kalau yang udah di saat Idul Fitri, saya nggak tahu kan dengan kondisi pandemi begini apakah di menit-menit terakhir rame juga. Jadi mohon pencerahannya mengenai batas waktu limit yang kita bisa. Karena kalau misalnya Zelle datangnya setelah jam 9, misalnya jam 10, jelas itu kita anggap udah bukan zakat fitrah lagi kan ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi batasan waktunya itu bagaimana Ustadz? Kita pakai patokan jam yang rutin biasa kita pakai apa bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk permasalahan ini insya Allah kami yakin dan percaya bahwa semakin kesini insya Allah proses pengumpulan, pendistribusian zakat fitrah ini akan jauh lebih baik. Termasuk sekarang kalau kita katakan ya hari ini kita ngaji dengan online itu bisa. Dan interaksi apapun kita hari ini misalkan beli online bisa. Ya, kemudian ya bahkan kalau di Indonesia hari ini dorongan untuk melakukan zakat fitrah itu sudah dari pertengahan Ramadan, bahkan di awal Ramadan. Karena esensi zakat fitrah adalah bagaimana orang-orang yang tidak mampu itu bisa menikmati hari raya. Kata kuncinya di situ. Cuman masalahnya dengan pandemi COVID-19 ini, orang yang nggak mampu ini, jangankan nunggu Lebaran, besok aja belum tentu bisa makan. Nah, jadi ada sebuah kondisi yang memang mendorong zakat fitrah itu harus segera diselesaikan. Nah, apalagi dalam kondisi sekarang dengan keterbatasan untuk berinteraksi langsung, ya social distancing, physical distancing. Kalau waktu kita lakukan di konsulat, kita ketemu bisa langsung kita selesaikan. Ada kesepakatan jam 9 kita baru mulai melakukan sholat. Nah sekarang kita sholat kalau ngikutin Islamic Center yang ada dan misalkan dia melakukan, ataupun kita di rumah mengacu kepada waktu Islamic Center, waktu duha, untuk melakukan sholat Id, maka sebagai bentuk ikhtiyat, kehati-hatian, kami sih lebih mendorong, diupayakan setelatnya itu jangan nunggu besok paginya. Jadi setelatnya itu kalau perlu, last day of Ramadan, apakah itu tanggal 29 atau tanggal 30, misalkan kalau di Indonesia Id-nya hari Ahad, maka Sabtu sore itu sudah selesai. Sabtu sore itu sudah selesai. Supaya apa? Begitu Sabtu sore itu sudah selesai, maka punya cukup waktu untuk mendistribute. Tapi Ustadz masalahnya kan yang lain gimana? Ya sekarang begini, ya kita khawatirkan adalah ketika kita menunda sampai di akhir, ada proses pencatatan yang belum terrecord dengan baik, distribusi yang membutuhkan waktu, dan seterusnya. Maka hal-hal yang kayak begini ini kita perlu perbaiki makin ke sini.
Dan insya Allah ya transfer itu mudah-mudahan ya kalau misalkan dari rekening Amerika ke Amerika mungkin cepat ya. Ya pada saat itu kita pakai M-Banking atau kita datang ke ATM, selesai itu. Dan mulai sekarang kalau perlu diworo-woro, dan ini setiap kita ngaji alhamdulillah selalu di-provide, ditampilkan tentang zakat fitrah gitu. Dan sebenarnya zakat fitrah ini mohon maaf jumlahnya nggak seberapa besar. Ya, kalau misalkan kita mau, ya bahkan bagusnya tambahkan dengan zakat mal. Zakat mal itu kemungkinannya pasti lebih besar dari zakat fitrah. Karena zakat fitrah ini, ya bahasanya tadi kalau di Indonesia sekitar 40.000, 50.000. Beras 3,5 liter atau 2,5 kilo. Nah, tadi di sini $15. Nah, kalau $15, kami yakin dan percaya bukanlah jumlah yang berat. Tapi Ustaz, saya berat $15. Kalau begitu dia berhak dapat zakat. Karena prinsipnya gitu aja. Kalau dia mampu untuk bayar zakat, bayar. Kalau dia nggak mampu, maka dia dapat zakat itu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi sehingga tidak menjadi pembebanan. Misalkan Ustaz, saya kan sekarang lagi susah nih di lockdown, nggak bisa masuk, pemasukan gini. Berarti dia berhak dapat zakat. Jadi jangan dipaksakan. Walaupun ya insya Allah kami yakin dan percaya kalau lihat yang hadir ini rata-rata salary-nya minimal $5.000 sepekan. Amin. Ya, paling amin dulu ya kan. Kalaupun belum ya insya Allah minimal $500 ya kan. Kenapa? Karena nggak ada yang nggak mungkin. Kita dikasih Allah nikmat Ramadan. Masa untuk kita selesaikan agar kita jadi pemenang Ramadan ini $15 kita kok berat. Maka bahkan kalau kami sarankan ya malam ini malam 28 kalau bisa bahkan ya di data-data ya teman-teman Amil itu sudah mulai mereminder bahwa besok adalah hari terakhir kami terima. Nah, jadi kalau misalkan lebih dari itu, gimana nih Ustaz? Kami nggak bisa, kami ada yang mau masuk lagi tapi kami nggak bisa terima. Ya itu konsekuensi. Makanya perlu di-remind itu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut. Supaya apa? Supaya kita makin tertib. Ya, karena kasihan juga bagi mereka yang berhak mendapatkannya. Kalau tank jam 9, kemudian kita distribute, ya mungkin ada mekanisme backup ya, kalau yang biasa teman-teman Amil lakukan. Ya sebenarnya kita cash and carry, itu akan lebih baik. Jadi yang berapa terkumpul, itulah yang disalurkan. Maka itu akan, itu yang ideal ya. Tapi kalau misalkan ada pandangan guru-guru yang lain, karena satu dan lain hal, mungkin dulu susah teknologi informasi, ketemunya mungkin yaitu tadi pada saat datang ke konsulat. Tapi hari ini semua yang kita lakukan itu dalam genggaman tangan. Menghubungi bisa pakai handphone, menghubungi secara bertemu langsung bisa pakai Zoom, bahkan pakai M-Banking, itu bisa semua sekarang. Artinya justru ini sudah memotong jalur distribusi yang mungkin berbelas tahun, berpuluh tahun kemarin masih sulit untuk dilakukan. Kalau hari ini impromptu, hari ini kita kasih tahu, sore ini langsung kita bayarkan, itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, jadi pada prinsipnya dahulukan dulu sesuai dengan kaidahnya, yaitu apa? Ya jangan terlalu mepet-mepet. Ya karena intinya apa? Karena butuh waktu di dalam mendistribute. Yang kedua, namun kalau ada satu uzur yang lain, maka bukan berarti meninggalkan semuanya. Ya kalau misalkan memang oke Ustadz, kayaknya nih memang takes time, butuh waktunya sampai jam 9. Ya kalau memang begitu, teman-teman jamaah perlu berkomitmen sholat Idul Fitri di rumahnya itu jam 9. Ya, tapi kalau saran kami sih jangan mepet betul lah. Ya karena kalau misalkan mepet betul, ya misalkan ngasihnya jam 8.59. Ya jam 8.59, terus jam 9 sholat. Gimana? Baginya dalam 1 menit kan itu berarti mekanismenya mesti ada backup-an gitu ya. Nah jadi insya Allah kita educate jamaah kita ajak sama-sama biar insya Allah amal kita menjadi amal yang lebih baik, menjadi amal yang insya Allah mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu.